Jungle. Audio Jungle. Melenggang di sonsong sirih jaga lembang tanduran minang barane gadang dipasambahkan pada leher yang joget yang pencupi erang gadang dan timbul putih kape dapet dilihat putih hati bakal siriah saja biar minta dikunyah maninyo tinggal di kami pinang sedih dia minta di kaliknya tinggal di karumpon sadar susuku minta dipali siriahnya tinggal di ujung bibir sinan kata dong putih hati. Di sini ada barang tasaleh tapi ada mutiara yang terpendam. Nah mutiara inilah kita munculkan Bapak Ibu sekalian dan kami terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Anto sudah bersama Rosi sudah mencoba kearifan lokal Pak. Seperti apa yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kearifan lokal, bukan kue-kue dari luar, tapi adalah kue-kue yang di sini dirayakan sehingga bisa kita nikmati bersama. Nanti jumlah orang yang akan tampil kalau dihitung-hitung hampir ada 40 orang Pak yang sudah bergabung. Ini ada yang sekolah, ada yang SD, ada yang sudah bekerja, ada yang guru tampil nanti, bahkan ada yang sudah kuliah. Nah jadi bergabung mereka, karena mereka punya kepedulian. Dan era milenial ini sulit mencari generasi-generasi yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini butuh dorongan. Saya yakin pada itu nanti bisa memberikan semangat pada kami semua, sehingga nanti Rosi dan kru-krunya bisa lebih aktif, lebih menarik lagi sehingga budaya ini bisa terangkat. Kita harapkan setelah ini nanti budaya yang ada kita lakukan saat ini kita kembangkan ke tingkat nasional, bukan hanya untuk Kota Padang dan Sumatera Barat. Ya. Rancan dan tujuan untuk vokalnya kita minta kepada Pak Is. Urang subur di singgah dahulu barang baru tanah digandang kita nampak penerma bintu lalu bare Solo bare Talamu bare Solo lama rasanya. Ibu Rosi ini ternyata dia sudah biasa untuk memimpin acara-acara skala nasional. Masa acara seperti ini tidak bisa diubah? Tepuk tangan untuk Bu Rosi. Yang lebih istimewa lagi ternyata perpaduan antara keserasian sosial dengan kearifan lokal ini luar biasa juga. Satu rumah dia. Perpaduan. Saya melihat juga tadi nyanyinya nyanyi Melayu, lancang kuning, tarinya tari Minang. Kan luar biasa juga itu. Tolong bawa dia ke Bali pada tuh.
Kalau ada COVID mungkin tiba di Bali Pak Dok. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah yang kita harapkan dari kearifan lokal dan kesejahteraan sosial itu sebetulnya adalah bagaimana riak-riak daripada konflik yang berpotensi terhadap konflik itu kita tiadakan. Dan saya melihat ternyata jalannya luar biasa juga. Kemudian peralatan sanggar Rantiangan 7 ini juga luar biasa. Dan kami berharap dari Bapak Ibu, ketika ini sudah diresmikan, ketika ini sudah dipagelarkan seperti ini, mana berikutnya? Ini yang kita harapkan. Ini adalah tantangan Bu Rosi. Jangan hanya sebatas peresmian kemudian hilang begitu saja. Dan setelah ini kami berharap pada Datuk untuk dapat memberikan arahan sekaligus meresmikan Sanggar Rantiangan 7 program kearifan lokal tahun 2020 di Kelurahan Padangsara ini. Menimbulkan suatu nuansa baru yang bisa, maaf, tiba di mato tidak di pikiran, tiba di parit tidak di kampihan. Artinya semua yang ditampilkan tadi itu ada outputnya. Udah bisik-bisik mau dibawa ke Bali, jangan ke Bali. Ini ada kondisi-kondisi ini bisa menghasilkan penguatan lokal yang siap tampil di mana saja. Semuanya yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, baik di jajaran birokrasi maupun di kalangan masyarakat, tapi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kondisi emergensi, kita masih bisa memberikan pemberdayaan, peningkatan kreativitas masyarakat. Kalau cuek saja masyarakat lingkungan kok, susah pemerintah. Kenapa? Karena saling isi mengisi dan diberikan motivasi melalui bantuan kearifan lokal, sehingga berjibakulah antara komponen masyarakat itu untuk memfollow up bagaimana bisa mempunyai nilai tambah di lingkungan kecamatan ini. Untuk tahun ini 3 bantuan kearifan lokal di Kota Padang. Akan kaidah asas manfaat daripada pembangunan itu sendiri. Salam tidak diakan kepada Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua Sanggar, hadirin yang berbahagia. Tokoh-tokoh ini sebetulnya implementasi kenyataan, realita. Tidak teori lagi, sudah menjadi suatu kearifan lokal. Itu yang kearifan lokal itu. Dalam bentuk apa? Lama Dawak kata judulnya. Di bawah satu seluruh lingkungan ini diikutsertakan. Kemudian melibatkan seluruh potensi generasi milenial sehingga tidak kehilangan arah seperti disampaikan oleh Pak Yos tadi. Bisa membaca. Kemudian kita paham awak orang Minangkabau. Mamak ditinggal, mamak dicari. Itu yang disampaikan. Boleh saja saudara Yudi itu dari Bengkulu atau dari daerah lain. Ketika kita berada di sini, welcome. Orang Minangkabau itu nggak pernah tertutup cara berpikirnya. Ini menandakan lama Dawak ketujuh. Sehingga bahagian tugas pemerintah itu agak dipermudah. Karena itu bottom up. Kalau tidak diusulkan oleh potensi di sini, tidak mungkin pula Pak Austin ya Pak Yos mengajukan ke provinsi sampai ke pusat. Tapi ketika akar rumput bergerak, kemudian kolaborasi ini menyentuh kepada inti-inti persoalan masyarakat yang ditunggu kembangkan dalam penguatan budaya, inilah hasilnya. Rosi laku. Iya, tetalu lah kami minum. Kue namanya putih kue sagut itu payah cari payah. Ini potensi penguatan lokal dari, oleh dan untuk kita. Sekecil apapun kita lahirkan ide-ide yang bisa membuat orang lain dan bisa membuat masyarakat itu terbangun dengan potensi-potensi yang ada. Ini tidak akan hilang, tidak akan dipandai. Kenapa? Masih ada masih ada orang-orang, masih ada komunitas sanggar dengan gayanya, dengan tekniknya. Pak Yudi, Pak Yos, Pak Austin,
langsung pusat yang tabuk gantang putih. Ada minta dapat. Iya ini kota tengah mayoritas Pak. Kurangi orang kurangi, tidak ada itu. Jadi kita tidak mementingkan kelompok. Ini artinya sesuai dengan kudo yang diagi sagu, kudo yang lari. Artinya yang punya dimensi penguatan ingin perubahan untuk kemajuan daerahnya, itu yang kita rekomendasikan. Pak RT yang saya hormati dan Pak RW seluruh komponen, Pak bisa negeri ini dibangun dengan berbagai aspek. Jangan kita hanya melihat kalau bicara dengan dinas sosial, bicara dengan bantuan. Padahal ini potensi penguatan. Berek-berek turun ke sama, dari sama turun ke padi, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kami. Ini budaya kita. Aset yang ada dalam komunitas kita. Manusia dengan kemampuannya, ketika saudara menjadi ketua OSIS di suatu sekolah, tapi ketika di sini bagian yang tidak dipisahkan, duduk sama rendah, tagak sama tinggi dalam suatu organisasi sanggar. Nah, itulah namanya dinamika. Dinamika suatu proses di mana kita berada. Saya tidak titip kepada tokoh-tokoh, boleh hawa hebat di mama, tapi kalau di kampung ada ciudulan ada gunul Pak. Percayalah itu. Hebat pangkat kita di luar, ketika awak berada pada lingkungan, makanya di kandang kambing awak bebek kenal mau disesuaikan. Kau nawan dari 10 orang loh, itu tidak ada kearifan lokal. Kalau namanya apa orang kampung Jawa hebat nawak, tidak ada artinya. Kenapa? Karena itulah dinamika dalam lingkungan. Nah, itulah kearifan lokal. Dan itulah menjadi catatan-catatan, rekomendasi-rekomendasi bahwasanya kembali kita gairahkan. Kenapa Kementerian Sosial untuk menitipkan program-program ini? Kenapa? Supaya tidak terjadi perubahan-perubahan perilaku, pengaruh-pengaruh, perkembangan-perkembangan yang merusak daripada asas yang kita miliki dalam bentuk kearifan serta menjaga stabilitas. Bagaimana negeri ini tidak menjadi kita objek saja, tapi kita menjadi subjek dalam pembangunan di bidang kesejahteraan itu sendiri. Baik kami dengan Pak Yos, dengan Pak Ustin, dengan kementerian, sama sebetulnya kalau masalah-masalah kearifan lokal, masalah kebencanaan, masalah kemiskinan. Kenapa? Kita ini sama satu produk. Yang tabuk gantang putih, nyocalik di pemerintah, berarti semuanya sudah clear. Tapi kalau nak ada pegelaran, mau tanya Pak Ustin, bukti Pak Ustin, masuk ada barang kok, rekening lah masuk. Ayo nak ada lah barang tu, nak tahu apa dah, mati lah bisa dah. Saya menyatakan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada sanggar seni ini untuk ke depan tetap bersama-sama dengan dinas sosial, dengan lembaga-lembaga lainnya, dengan pemerintahan untuk dapat mensinergiskan Kelurahan Padang Sarai secara resmi kebiarnya dinyatakan dibuka. Terima kasih tuan-tuan naik turun, panjang tangan terjambuan, capek kaki terangkan, ringan mulut tapak kejaan. Mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tujuan kita kearifan lokalnya sebenarnya adalah potensi konflik. Jadi nampaknya konflik itu
inilah yang kita redam dengan adanya kearifan lokal itu. Jadi nampak tadi Pak Geran itu karena keterpaduan beberapa seni kemudian dipadukan menjadi sebuah karya yang luar biasa, dan inilah yang sebetulnya kita harapkan. Perpaduan itu sebetulnya itu adalah dari penggelarnya. Yang sebetulnya kita inginkan adalah perpaduan antara potensi-potensi semua ya. Jadi ada potensi konflik. Nah, inilah perpaduan masyarakat itu yang kita harapkan. Nah, ini intinya sebetulnya. Dan itu terlihat dari penampilan daripada sanggar seni tadi. Ada keterpaduan. Nah, itu maksudnya. Ya, ini merupakan suatu bentuk ya. Di daerah itu punya potensi yang ada di tengah masyarakat. Kemudian pemerintah dalam ini Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, kemudian Dinas Sosial Kota melihat bagaimana potensi itu ditumbuh kembangkan dan menjadi suatu marketnya di daerah itu untuk kepentingan penguatan lokal yang ada di negeri kita cinta ini. Dengan adanya sanggar seni yang telah diberikan apresiasi oleh pemerintah ke depannya, tentu beliau ini melahirkan kader-kader baik dari segi budaya penguatan lokal maupun dari segi religius dipadukan. Kegiatan masyarakat misalnya ada rumah Tahfiz Al-Quran, kemudian juga mereka ini kan dikolaborasikan di samping pembinaan agama juga pembinaan mentalitas dan budaya. Nah, itulah yang berkatakan adat Basani Sarak Basani Kitabullah dalam lingkungan di mana kehidupan lokal itu berada. Peran tokoh masyarakat, peran tokoh adat, tokoh agama, peran tokoh pemuda ini bisa jadi catatan bahwasanya Padang Sarai, Kelurahan Padang Sarai ini kapan saja di kecamatan bisa mensuplai penguatan lokal untuk tidak hanya kecamatan Kota Padang. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata nanti bikin kerjasama untuk kepentingan supaya budaya ini tidak hilang di daerah, tetap tidak lakang depannya dalam hujan, karena ada tokoh-tokoh, ada peduli-peduli masyarakat untuk bisa menggali kembali, membangkitkan kembali daripada potensi yang ada di daerah kita ini. Insya Allah kalau bekerja sama tidak akan ada hambatan. Yang penting jangan ada dusta antara kita. Saya sebagai pendamping kearifan lokal di Kota Padang, kali ini luar biasa. Kehadiran dari Bapak Kementerian Sosial, Dinas Sosial, baik provinsi maupun Kota Padang, inilah menjadi wadah kreativitas anak-anak kita sehingga anak kita tidak keluar jalur. Itu harapan kita sebagai pendamping. Terima kasih. Kita lihat kategori tari-tari tadi adalah ada beberapa kategori seperti tadi mengiringi tamu tadi itu ada sekitar 6 orang, kemudian tadi kontemporer tadi ada 8 orang, kemudian tari kolosal tadi ada sekitar 30 orang dan banyak lagi yang lain. Jadi ini sudah anggotanya sudah melebihi 60 orang peminatnya. Masih banyak minat yang lain. Jadi sumber dana ini adalah dari Kementerian Sosial untuk kearifan lokal. Jadi kebetulan di sini mendapatkan itu sehingga sudah berikan alat, sudah ada pementasannya dan hasilnya sudah kita lihat tadi.